Ya, selamat siang, salam Just Talk. Gue bahas Bartomeu resign. Gue agak kaget juga pas baca di Twitter semua akun-akun. Gue hold dulu karena ini mungkin bisa gosip atau apa. Dan akhirnya sampai official akun Barcelona menyatakan Bartomeu resign, baru gue percaya. Kenapa gue hold dulu? Karena sebelum 24 jam kemarin Bartomeu bilang gue nggak mau resign. Oke. Gue nggak ngerti ini orang punya harga diri atau enggak. Dan dia di preskon mengatakan gue dan keluarga gue di disrespect, tidak dihargai, dihina-hina, diancam. Oke. Dan gue bilang bukan karena itu dia resign. Jadi gini, kita mulai dari awal dulu. Baru kita lihat dosa-dosanya dia apa. 7 tahun yang lalu, untuk kalian yang belum tahu, sistem Barcelona itu kan presiden yang dipilih oleh sosio. Sosio itu boleh milih kalau dia sudah 3 tahun jadi member. Gue sudah jalan tahun ketiga, jadi tahun depan gue boleh milih. Dan lu harus ke Barcelona, oke? Untuk apa namanya? Untuk bisa memilih itu kan ada beberapa kandidat. Pada saat Laporta out, Rosell naik. Nah, yang milih siapa? Ini kan sosio. Jadi yang salah sosio juga. Sosio yang tolol itu milih Rosell. Di situ gue udah nggak srek. Kenapa? Dia rombak semua apa namanya warisan dari Johan Cruyff. Johan Cruyff dan Pep. Johan Cruyff bilang filosofi saya sangat berbeda dengan Bartomeu dan Rosell. Bartomeu kan wakilnya, oke? Salah satu contoh, Barca B yang selalu di Segunda Division bersaing di papan atas, dirombak pelatihnya, ujungnya jeblok, degradasi. Salah satu contoh, oke? Nah, Rosell benar kena kasus, mundur, Bartomeu naik. Bartomeu naik, nggak lama kemudian dia bikin pemilu. Dia bikin pemilihan, si sosio tolol itu pilih Bartomeu. Gue udah nggak srek, gue udah maki-maki karena ini hopengnya Rosell, oke? Tapi ya mau gimana lagi, dan terbukti salah satu kesalahan dari Bartomeu adalah yang paling penting, Barca itu income-nya berapa tahun terakhir itu nomor 1 di dunia, sekitar 800 sampai 1 M euro pemasukan income kotor. Gajinya itu untuk gaji kalau nggak salah habis sekitar 500 jutaan. Oke. Ini udah satu yang lu nggak bisa kelola perusahaan. Lu tololnya tolol. Karena dengan pemain-pemain senior, lu kan bisa nego. Satu, jangan kasih kontrak terlalu panjang. Oke. Kalau enggak lu ganti pemain muda yang berkualitas lah. Kedua, pemilihan pelatih. Pemilihan pelatih nggak ada satupun yang menjalankan filosofinya Cruyff ataupun Pep. Bahkan Enrique pun tidak. Oke. Cuman sama Sosio tutup merem karena masih menang trofi Champions League bla bla bla. Murni itu kan pada saat top-topnya Messi. Ya. Jadi sangat dibantu oleh Messi sehingga bobroknya itu nggak kelihatan. Padahal dari dulu gue udah protes ini yang namanya Bartomeu. Terus yang dilakukan tidak bisa kelola duit. Terus menunjuk pelatih yang katrok yang tidak sesuai dengan filosofinya Barca. Filosofi pokoknya peninggalan legacy dari Laporta sama Pep itu kalau bisa dihilangin semua. Contoh, di sini Barca pakai UNICEF. Kalau lu masih enggak, di sini kosong, di belakang UNICEF itu Barca bayar ke UNICEF. Oke. Sekarang enggak, tradisinya hilang. Harus pakai iklan karena duit lagi. Masuklah itu iklan. Satu.
Terus yang sangat dikritik oleh calon-calon lain adalah pembelian pemain. Begitu banyak pembelian pemain yang bapuk. Itu kan dirteknya ditunjuk oleh siapa? Oleh Bartomeu. Begitu banyak pemain yang bapuk yang numpang lewat, makan gaji, dijual juga kecil, nggak gede-gede amat. Sehingga tim ini tidak bisa punya waktu untuk membangun. Oke. Terjadilah tua-tua yang nggak ada regenerasinya. Pelatih itu harus punya otoritas untuk bisa mengganti pemain dan lain-lain. Masuk Valverde yang jilat pantat, Setien strategi bagus, nggak punya otoritas juga, takut sama Messi. Jadi butuh pelatih yang berkarakter. Akhirnya Koeman masuk, oke, yang punya karakter, yang bisa itulah, bisa ngandelin pemain-pemainnya. Kesalahan fatal satu lagi, ribut sama Messi. Ribut sama Messi ya, gue nggak usah jelaskan, kalian tahu ya. Nggak lama lagi, kejadian lagi, ribut lagi sama Pique dan semua pemain. Masalah pemotongan gaji. Yang dibikin kesel sama Pique, ini kesalahan keempat dia. Dia hire sebuah agency untuk menjelek-jelekan pemain di sosmed yang dibayar pakai duit Barca. Pique bilang, sekarang lu mau potong gaji gue, gaji semua tim, hanya untuk membayar mereka ini, untuk membayar orang yang menjelek-jelekan kita. Ini kan udah sarap. Leader kayak apa lu jelek-jelekan tim lu sendiri, hanya mengangkat dirinya lewat sosmed. Kalau lu memanfaatkan sosmed, itu terjadi di seluruh dunia. Jangan pemilihan presiden Barca, pemilihan presiden negara, pemerintahan, itu pasti ada buzzer-buzzer. Itu seluruh dunia terjadi. Tapi kan bukan ngejelekin pemain sendiri. Jadi namanya itu udah ancur-ancuran. Pada saat tidak ada kepercayaan dari pemain, pelatih ke manajemen, udah kelihatan. Efek manajemen itu sangat berpengaruh kepada tim. Pertanyaannya kan adalah, kenapa 40 jam sebelumnya, nggak sampai 24 jam, dia mengaku dia tidak mau resign, kenapa sekarang tiba-tiba resign? Jadi para sosios kalau nggak salah butuh 36.000 tanda tangan untuk melakukan mosi tidak percaya. Oke. Mosi tidak percaya, mereka mendapatkan target kuota untuk melakukan mosi tidak percaya. Pada saat mosi tidak percaya itu terjadi, yang dilakukan adalah pemilihan baru. Sebenarnya pemilihan baru kan dia maunya Maret. Ini nggak dipercepat ya karena kasus dengan Messi itu. Dia, kalau dia punya harga diri, pada saat Sosio mengajukan, walaupun belum dapat 36.000 tanda tangan itu, mengajukan aja, itu udah parah. Itu udah parah. Dan yang mengajukan itu salah satu calon ketua yang baru lah, si Fare kalau nggak salah namanya. Ya kan? Dipaksa. Tahu kenapa dia mundur? Karena sama pemerintah Katalan diperbolehkan untuk melakukan pemilihan presiden secepatnya. Jadi dia tahu dia kalah, tidak didukung oleh pemerintah daerah, akhirnya dia mundur. Padahal sebelumnya dia bilang, gue gak mau mundur, karena dia tahu dia pasti kegeser. Bukan bulan Maret, sekarang turunnya. Akhirnya daripada malu, ada pemilihan baru, referendum istilahnya di situ. Akhirnya dia mundur. Nah, terus gimana ke depannya? Dalam 40 sampai 90 hari harus ada pemilu. Pemilu baru. Kandidat paling kuat ada dua, Victor Font yang mau memboyong Xavi balik, sama Laporta balik lagi. Ada 3 lainnya tapi itu nggak begitu ngetop lah. Salah satu Fare yang mengajukan mosi tidak percaya ini.
Jadi dalam 40-90 hari harus ada ketua baru. Nah, siapa yang mengajukan membuat ini? Itu nanti ada board sementara. Board sementara nanti ditunjuk untuk mengatur, mengambil alih pekerjaan, tapi tidak boleh mengambil keputusan yang krusial karena mereka hanya sementara. Jadi dalam waktu dekat, dalam let's say 2 bulan, 2-3 bulan lah, Barca sudah punya ketua baru. Nah, apa untungnya untuk tim? At least semua sekarang udah lebih tenang. Semoga manajemen baru bisa berkomunikasi dengan pelatih dan pemainnya, biar si Kon ini lebih tenang lagi dan bisa mengelola duit dengan benar. Lu income nomor 1 di dunia, tapi gaji lo kayak, that's why kenapa si Suarez, Vidal, Rakitic dan Semedo dijual praktis cuma dapat 30-40 juta. Mereka menghemat 80 juta dari gaji 4 pemain itu. Ya, 80 juta setahun. Dan belum yang lain-lain. Pemain kayak Busquets, Sergi Busquets itu kan nggak layak main di Barca lagi. Untung Koeman berani beli Dest. Kalau nggak, Sergi masih main terus itu. Jadi intinya seperti itu. Kita lihat aja apakah, kalau gue berharap sih Laporta yang masuk. Tapi kita mau Victor Form, mau siapa, nggak peduli. Pokoknya yang penting tujuannya benar-benar untuk Barca mengembalikan filosofinya Johan Cruyff. Oke? Thanks for watching.